Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan teori menurut Florence Nightingale. Di sini saya Anissa Nur Salsabil sebagai moderator dan tulen. Kemudian ada Amelia Putri Andini sebagai presentator pertama, Nabila Pinkan presentator kedua, Rahmita sebagai presentator ketiga. Langsung saja kita buka diskusi ini dengan penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Amelia Putri Andini menyampaikan materi yang pertama. Presentator pertama akan memaparkan profil Florence Nightingale. Beliau lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820 dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Namanya diambil dari kota tempat ia dilahirkan. Nama depannya Florence merujuk pada kota kelahirannya, Firenze dalam bahasa Italia dan Florence dalam bahasa Inggris. Beliau adalah pelopor perawat modern, penulis, dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atau The Lady with the Lamp atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Beliau menghidupkan kembali konsep penjagaan keberhasilan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Ia memberikan penekanan kepada pemerhatian teliti terhadap keperluan pasien dan penyusunan laporan mendetail menggunakan statistik sebagai argumentasi. Perubahan ke arah yang lebih baik pada bidang keperawatan di hadapan pemerintahan Inggris. Yang teori keperawatan menurut Florence Nightingale. Beliau menyatakan bahwa keperawatan dilihat sebagai tindakan non-kuratif, yaitu membuat klien dalam kondisi terbaik secara alami melalui penyediaan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya proses reparatif. Selanjutnya, apa sih peran beliau dalam dunia keperawatan? Beliau berperan melakukan perubahan-perubahan penting. Beliau mengatur tempat-tempat tidur para penderita di dalam rumah sakit dan menyusun tempat para penderita yang bergelimpangan di luar rumah sakit. Beliau juga mengusahakan agar penderita yang berada di luar paling tidak bernaung di bawah pohon dan menugaskan pendirian tenda. Lalu di sini saya sebagai presentator kedua. Ada konsep Florence Nightingale. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik berhubungan dengan ventilasi dan udara, yang mempunyai efek terhadap lingkungan fisik yang bersih yang selalu akan mempengaruhi pasien dimanapun dia harus bebas dari debu, asap, bau-bauan. Tempat tidur pun diatur sedemikian supaya mendapatkan ventilasi. Yang kedua yaitu lingkungan psikologi, bahwa kondisi lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres fisik dan berpengaruh buruk terhadap emosi pasien. Oleh karena itu, ditekankan kepada pasien menjaga rangsangan fisiknya. Mendapatkan sinar matahari, makanan yang menarik, dan aktivitas manual dapat merangsang semua faktor untuk membantu pasien dalam mempertahankan emosinya. Lalu yang ketiga ada lingkungan sosial. Observasi dari lingkungan sosial terutama hubungan yang spesifik. Kumpulan data-data yang spesifik dihubungkan dengan keadaan penyakit. Sangat penting untuk pencegahan penyakit. Tidak hanya meliputi lingkungan rumah atau lingkungan rumah sakit, tetapi juga keseluruhan komunitas yang berpengaruh terhadap lingkungan secara khusus. Lalu selanjutnya ada teori Nightingale. Mellais pada 1985 mencatat bahwa konsep Nightingale menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan, keperawatan, dan perhatian di mana perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit. Merupakan upaya awal untuk memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Nightingale tidak memandang perawat secara sempit yang hanya sibuk dengan masalah pemberian obat dan pengobatan, tetapi lebih berorientasi pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang kuat. Torres pada 1986 mencatat bahwa Nightingale memberikan konsep dan penawaran yang dapat divalidasi dan digunakan untuk menjalankan praktik keperawatan. Nightingale dalam teori deskripsinya memberikan cara berpikir tentang keperawatan dan kerangka rujukan yang berfokus pada klien dan lingkungannya. Teori Nightingale
memandang pasien dalam konteks lingkungan keseluruhan, yaitu yang pertama lingkungan fisik, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial. Di sini saya sebagai presentator ketiga ingin menjelaskan hubungan teori Nightingale dalam konsep keperawatan. Keperawatan lingkungan, masyarakat, atau individu, sehat atau sakit. Yang ke-1 ada individu, perbaikannya dalam menghadapi penyakit. Yang kedua, keperawatan, proses perbaikan untuk kesehatan. Dan yang ketiga, masyarakat atau lingkungan mempengaruhi perkembangan individu. Selanjutnya ada hubungan teori Florence Nightingale dengan teori-teori lain. Yang pertama ada teori adaptasi. Adaptasi menunjukkan penyesuaian diri terhadap kekuatan yang melawannya. Berhasil tidaknya, respon adaptasi seseorang dapat dilihat dengan tinjauan lingkungan yang dijelaskan Florence. Yang kedua ada teori kebutuhan. Menurut Maslow, pada dasarnya mengakui pada penekanan teori Florence sebagai contoh kebutuhan oksigen dapat dipandang sebagai udara segar. Dan yang ketiga ada teori stres. Stres dapat positif atau negatif tergantung pada hasil akhir. Stres dapat mendorong individu untuk mengambil tindakan positif dalam mencapai keinginan atau kebutuhan. Selanjutnya, hubungan teori Florence Nightingale dengan proses keperawatan. Yang pertama, ada pengkajian atau pengumpulan data. Data pengkajian Florence lebih menitikberatkan pada kondisi lingkungan atau lingkungan fisik, psikis, dan sosial. Yang kedua, ada analisa data. Data dikelompokkan berdasarkan lingkungan fisik, sosial, dan mental, yang berkaitan dengan kondisi klien yang berhubungan dengan lingkungan keseluruhan. Yang ketiga, ada masalah. Difokuskan pada hubungan individu dengan lingkungan, misalnya kurangnya informasi tentang kebersihan lingkungan. Yang keempat, ada diagnosa keperawatan. Berbagai masalah klien yang berhubungan dengan lingkungan, misalnya lingkungan yang berpengaruh terhadap efektivitas asuhan. Yang kelima, ada implementasi. Upaya dasar merubah atau mempengaruhi lingkungan yang memungkinkan terciptanya kondisi lingkungan yang baik yang mempengaruhi kehidupan. Dan yang keenam, ada evaluasi. Mengobservasi dampak perubahan lingkungan terhadap kesehatan individu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Amelia, Nabila Pinkan, dan Rahmita yang telah menyampaikan materinya. Usai sudah pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.